itu saya melihat kayak misalnya ada yang jual paru, ada yang jual ginjal, ada yang jual jari-jari apa gitu, terus ada yang jual mata segala macam. Ini benar yang saya lihat seperti ini. Ketemu sosok lagi mirip kayak manusia, di posisi badannya tinggi, dia bawa golok samping kiri ya. Sambil ngeliatin pedagang-pedagang itu pada ngapain. Matanya merah, merah, caring. Wah, ternyata ini bukan manusia asli. Posisi jam 1 malam itu saya bangunin mereka, dengar suara nggak? Dengar suara nggak? Ada. Ketika suara gamelan itu sudah selesai, ada nih pendaki atau apa gitu yang suara cing. Tapi suara loncengnya itu dia keliling tenda, tring 10 kali ada. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Di samping gue udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja narasumbernya. Halo Bang Faris, apa kabar Bang? Bang Jamal. Ya. Ketemu pasar gaib di Pasar Dieng. Ya. Saat itu apa yang lo rasain Bang? Bingung, aneh, dan itu nyata sekali secara visual. Oke. Dan ini pendakian lo pada saat itu berapa orang? 4 orang, Wawan, Akmal, dan Fajar berserta saya. Oh, jadi total 4 orang aja. Dan itu kejadian tahun berapa itu? 2016 di bulan Agustus. Oke. Ini boleh ceritain sedikit di pasar tersebut, di pasar gaib tersebut, itu lu ngeliat apa aja sih? Di pasar tersebut saya ngelihat kayak misalnya layaknya seperti pasar aja, tapi layaknya ini seperti kayak menjual daging-daging, tapi dagingnya tak lazim. Kalau misalnya dalam organ tubuh manusia itu ada paru, ada ginjal, ada mata, ada usus 12 jari. Terus ada juga jari-jari, kayak jari-jari ini saya tidak tahu itu jari manusia atau jari hewan. Itu sih Bang Jamal. Oh, oke. Nah, ini ketiga temen lu juga ngerasain? Secara ini mereka bertiga tidak melihat. Karena kan saya melakukan perjalanannya itu sendiri. Mungkin waktu iseng-iseng aja pengen pipis, nah keluar tenda, berganti siang, otomatis secara tidak logikanya seperti itu Bang Jamal. Oke, sebelum Bang Faris cerita, gue mau ngingetin kalian, kalau misalnya kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkapnya dari Bang Faris, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Faris Batiar. Saya seorang guru di salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Tangerang. Nah, saya hari ini akan menceritakan perjalanan saya atau pendakian saya waktu di tahun 2016 di bulan Agustus. Nah, jadi waktu 2016 ini saya ada rencana atau niat, karena kan waktu itu masih kuliah. Nah, kuliah itu kan masuknya di bulan September. Nah, Agustus kan otomatis masih libur. Rencana mau naik gunung. Nah, pertama kali yang ada saya dipikirkan itulah Gunung Slamet. Karena banyak mitosnya Gunung Slamet tentang pos 4-nya itu yang samaran tuh.
Jadi saya tidak jadi ke sana. Kita arah belokkan ke arah tetap masih Jawa Tengah. Nah, daerah Karanganyar. Karena posisinya itu ada di Karanganyar, tepatnya ini. Oke, saya kontak teman rumah saya itu namanya Wawan dan si Fajar. Nah, Wawan Fajar ini oke. Karena kan yang akomodasi itu semua dari saya. Mereka cuma menyiapkan baju dan keperluan mereka sendiri. Oke. Berlangsung dari situ saya langsung pesen tiket, naik dari stasiun Pasar Senen, turun di stasiun Solo Jebres. Sampai di Solo Jebres sekitar jam 2 malam. Karena waktu itu jam 2 malam tidak ada transportasi yang langsung dianterin ke base camp. Jadi saya menunggu sampai subuh. Jam 5 subuh saya nginep di stasiun. Sampai di jam 5 subuh kita biasa sholat, makan sarapan dulu segala macam. Nah, langsung kita charter mobil Bang Jamal. Nah, charter mobil di Solo ini berbeda dengan daerah yang lain. Kalau di Solo kita pakai taksi. Nah, taksinya taksi Avanza. Bukan taksi yang kayak misalnya di Jakarta atau apa gitu. Nah, taksi Avanza ini dia matok harganya agak mahal, 400.000 dalam sekali perjalanan. Nah, jadi kita, waduh, kata si Wawan, jangan bis lah kalau misalnya 400.000 kita bisa beli oleh-oleh nih di Solo, katanya kata si Wawan. Oh ya udah, oke, kita langsung cari nih mobil sayur kalau nggak salah waktu itu. Ya udah, kita barengan nih sama pendaki yang dari Bekasi. Dia itu jumlahnya 10 orang. Singkat cerita, kita sudah sampai di base camp. Nah, akhirnya dengan terpaksa nih, karena udah niat terpaksa. Sebenarnya awal kami itu mau naik dari Cemoro Sewu. Tapi sama supir sayurnya ini dibelokin ke arah Candi Ceto gitu Bang Jamal. Nah, yaudah nggak apa-apa, walaupun beda jalur, tetap nanti kita titiknya ada di puncak Hargodumi lah. Kayak kita biasa simaksi bayar satu orang itu nggak salah waktu 2016 masih 10 ribuan. Tapi kalau untuk tahun 2021 ini saya belum tahu. Terus kita bayar biasa berempat. Yang pertama, saya untung sudah menyiapkan nih fotokopi KTP. Jadi tinggal di base camp Candi Ceto. Oke, langsung kita naik. Sampai di pos 1 itu, sebelum pos 1 nih, saya bercerita sebelum pos 1, kita naik dari Candi Ceto ketemu yang namanya Candi Ketek, Bang Jamal. Nah, Candi Ketek itu kalau dalam bahasa Jawa artinya monyet. Posisi Candi Ketek itu dia ada di tengah-tengah tempat wisata. Jadi ini Candi Ketek, terus ada warung-warung. Nah, warung-warung itu sekitar jam 7 pagi belum buka. Kita naik trekking jam 7 pagi. Di Candi Ketek itu kan dia bentuknya kayak piramid. Di atasnya itu saya berjumpa dengan seorang wanita dengan muka flat. Artinya ini muka flat ini tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Datar aja. Itu jam 7 pagi. Nah, ketiga teman saya itu, mereka sudut pandangnya beda. Malah menyium bau-bauan. Jadi nyium baunya ini, nyium bau kayak kembang 7 rupa, Bang Jamal. Mereka bertiga menyium kembang 7 rupa, saya melihat sosok perempuan, wajahnya flat dengan kostumnya itu warnanya warna hijau. Padahal itu masih jam 7 pagi. Oke, kita nggak usah pikirkan, karena itu mungkin kita nganggapnya seperti halusinasi aja. Karena mungkin ya masih pagi, otak masih belum fresh segala macam. Yaudah yuk kita lanjut aja yuk, kita langsung ke arah pos 1. Nah, dari Candi Ketek ke pos 1 itu sekitar 20 menit. Kalau misalnya jalan santai, kalau jalan cepat mungkin 5 menit. Oke, kita langsung ke Candi 1 namanya pos 1 namanya Mbah Ranti. Sampai sekarang belum berubah namanya Mbah Ranti, jadi cuma posisinya kayak gubuk aja namanya gitu. Nah, oke. Sampai di pos 1 itu sekitar jam 7:30. Oke, kita istirahat sebentar, minum kopi, minum teh, yang punya hajat atau kayak kencing, oke silakan. Kita lanjut lagi sekitar jam 8. Nah, dari jam 8 sampai ke pos 2 itu sekitar 1 jam. 1 jam perjalanan, tidak ada apa-apa, tidak ada yang negatif-negatifnya. Oke ya, lanjut lagi dari pos 2 ke pos 3. Nah, dari pos 2 ke pos 3 itu, posisi gunungnya itu sudah berubah, tebing-tebingan. Kanan tebing, kiri tebing, setelah tebing ada namanya kayak hutan-hutan kecil itu. Kayak misal pohon-pohon yang kayak misal pohon pinus kecil-kecilan. Nah, sekitar jam 9 atau jam 10 pagi saya sudah sampai di pos 3. Suasana di pos 3 itu sepi banget. Cuma ada tenda saya aja. Padahal waktu saya bareng tadi sama orang Bekasi, harusnya kalau misalnya timeline waktunya itu kan barengan. Tapi tidak ketemu waktu di pos 3. Karena kan yang pendaki Bekasi itu mereka jalan duluan. Nah, tapi di pos 3 itu sekitar jam 9 atau jam 10-an, kita istirahat dulu, makan. Nah, hal aneh saya temuin di pos 3 itu adalah
tebing-tebing pasti ada hutan. Cewek yang saya ketemu di Candi Ketek itu ngikut. Perempuan yang ada di Candi Ketek itu dia ngikut. Yang mukanya flat itu Bang Jamal. Tapi dia bawa temannya. Jadi ada dua nih Bang Jamal. Saya lihat nih di arah tebing, kalau nggak salah ke arah tenggara, dia bawa temannya 2 ngelayang. Jadi posisi kakinya dia kalau jalan kan kayak gini, dia ngelayang kayak gini. 2 cewek, mukanya flat sama pakai baju hijau. Terus 3 teman saya ini dia lagi sibuk-sibuk ya kayak apa ngemil madu, ngemil segala macam. Mereka sibuk. Oke, ini yang ngalamin cuma saya doang nih. Mereka bertiga di waktu Candi Ketek cuma nyium bau aja. Saya langsung kasih komando ke 3 teman saya. Ayo jalan lagi yuk. Akmal, Wawan, sama Fajar. Ayo jalan lagi yuk. Biar nggak sore itu sampai di pos 5-nya. Karena kita mau niat ngecamp di pos 5. Pos 5 ini disebutnya dengan Gupakan Menjangan. Oke, kita backpacking lagi. Terus, waktu di pos 3 sampai pos 4 dia nanjak lagi nih Bang Jamal ya. Nanjak seperti ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu posisi dari trek Candi Cito itu cuma sekitar 1 meter lah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau turun, kita harus ngantri. Naik turunnya ngantri gitu ya. Berarti kita naiknya pelan-pelan nih, karena kondisi waktu itu cuma setapak kecil aja, benar-benar kerasa banget waktu itu. Sampai di pos 4 itu jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang ini udah kelihatan tuh batas-batas kayak misalnya sabana. Udah kelihatan. Jadi padang-padang rumput. Tapi rumput ini kuning karena waktu itu Agustus masih musim kemarau. Jadi indah banget sih, nanti saya sertakan video foto-fotonya ketika saya ada di pos 4-nya. Lanjut di pos 4 sampai ke pos 5-nya ini kan dari pos 4 ke pos 5 itu kan udah muncul nih kayak misalnya rumput-rumputan segala macam. Tebing, trek, di sini posisinya adalah jurang. Kan ya. Berarti otomatis saya harus lihat kondisi kanan kiri, takut ada apa-apa, ada hewan segala macam. Posisi waktu saya itu di pos 4 sampai pos 5 posisinya seperti ini. Akmal, Wawan, Fajar, dan saya terakhir belakang. Ketika waktu melewati rumput-rumputan itu ya, Bang Jamal, saya melihat ada sosok tinggi besar, mirip kayak tuyul, botak, wujudnya putih, dan pakai, kalau misalnya anak kecil sekarang mungkin pakai pampers. Kalau Bang Jamal mau divisualisasikan, tahu truk Fuso? Iya. Setinggi itu. Sebesar itu? Ya, setinggi truk Fuso, beratnya saya nggak tahu, setinggi itu aja. Dan dia bawa palu. Palu biasa apa gimana? Bukan palu yang bukan di tukang material, jadi palunya ini palu kayak misalnya tahu yang film-film kayak palu yang ada itu tuh, yang ada jarum-jarumnya tuh, yang ada itunya. Dia sambil gendong-gendong ininya, palunya. Ketika teman saya ini, ketika itu saya mau terdiam lihat sosok itu. Fajar, Wawan, sama Akmal dia udah jalan jauh. Ketika mereka sadar, saya bengong, ditepak sama mereka. Dis, ngapain di sini kok diem tiba-tiba? Emang lihat apa? Enggak, itu ada sosok seperti tuyul, tapi tingginya kayak setinggi truk gitu. Mana? Tapi tiga teman ini saya nggak ngeliat. Itu posisi jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Karena dari pos 4 sampai pos 5 ini sekitar 3 sampai 4 jam. Oke, lanjut. Langsung kita ke pos 5. Di pos 5 itu sepi banget emang. Jadi padang sabana. Oke, lanjut. Kita sampai pos sampai 4 ke 5, sekitar 3 sampai 4 jam. Oke. Saya berpesan kepada Akmal, karena Akmal dia mimpin perjalanannya. Mal, usahakan kita ngecamp jangan sampai ketemu jam 7 malam atau malam. Yaris, oke. Oke, udah posisi enak. Oke. Semua Fajar sama Siwa. Oke, yuk kita jalan. Langsung kita jalan, kan posisi 4 ke 5 itu jalannya zigzag ya. Karena udah ada trekkingnya. Pada saat di pos 5 ini udah hampir mau maghrib Bang Jamal ternyata. Kita telat karena estimasi waktunya itu beda dengan estimasi yang udah saya perkirakan. Mal, kita telat 2 jam nih Mal. Yaudah Riz, kita jalan dulu yuk sampai ketemu tanah lapang. Tanah lapang ini bisa buat kita ngecamp.
Karena waktu itu di posisi Gunung Lawu itu dia kemarau, anginnya kayak angin-angin nyiung-nyiung gitu Bang Jamal. Sampai kita posisi ngecamp ini, nah kan udah malam nih, udah pasang headlamp segala macam. Mal, coba cari tempat buat kita bangunin tenda. Oke, Riz, oke, langsung kita bangun tenda nih. Nah, posisi Akmal ini dia nggak tahu kita ada di posisi mana. Saya ingatnya waktu itu ada batu-batuan besar tuh, kayak misalnya kayak batu-batu kali. Nah dia, ayo Riz, kita ngecamp di sini. Karena udah pakai headlamp. Mungkin dia waktu itu nggak tahu nih, kita asal aja, yang penting kita bisa tidur. Nah, pada saat bangun tenda ini, si Fajar anggap aja kita halu. Dia selalu ngomong, Riz mau pulang, Riz mau pulang, Riz mau pulang. Selalu mengucapkan seperti itu. Entah apa yang dia pikirkan atau apa, tapi sambil megang kayak gini, Riz mau pulang. Oh, kedinginan dia. Mungkin bisa jadi kedinginan, tapi dengan suara datar. Riz mau pulang, Riz mau pulang, Riz mau pulang. Oke, si Wawan juga ngerasain lihat si Fajar dengan suara seperti itu Bang Jamal. Oke, kata Wawan, ayo Riz kita bangun tenda biar cepet-cepet, biar kita bisa ngangetin si Fajar atau segala macam. Bangun tenda itu hampir setengah jam kali ini ya Bang Jamal. Karena posisi anginnya nguyung. Jadi kita mau pasang-pasak, ketebak lagi sama angin. Pasang-pasak lagi, ketebak lagi. Udah pasang flysheet, ketebak lagi sama angin. Udah kita bangun asal-asalan aja. Langsung kita masukin si Fajar dulu nih. Kita keluarin bahan makanan segala macam. Tetap dia masih ngomong lantur. Mau pulang, mau pulang, mau pulang, mau pulang. Saat itu ada pendaki lain, sorry. Saat itu yang tadi pendaki bekas itu tidak ada Bang Jamal. Intinya nggak ada siapapun. Nggak ada. Di sekitar satu tenda di lapangan yang isinya batu semua. Oke, kita udah bangun tenda, udah selesai masak segala macam. Oke. Pas Fajar ngomong udah selesai makan tuh dia segala macam, dia masih ngomong lagi aja Bang Jamal. Mau pulang, mau pulang. Oke, ditanya lagi sama si Akmal. Jar, lu kenapa Jar? Ya, tetap dia ngomong gitu. Mau pulang, mau pulang, mau pulang. Oke, udah. Yuk, kita paksakan Fajar untuk tidur aja. Oke, lanjut kita langsung ke seperempat malamnya itu sekitar jam 1 atau jam 2. Tahu kan yang musik gamelan? Iya. Musik gamelan ini ada di tengah-tengah gunung. Posisi jam 1 malam itu saya bangunin mereka, dengar suara nggak di tenda? Ada. Nah, waktu saya dengar itu mereka juga dengar. Nah, ketika suara gamelan itu sudah selesai, ada nih pendaki atau apa gitu yang suara cing. Biasa kalau misal pendaki tuh bawa lonceng ya, tetap. Tapi suara loncengnya itu dia keliling tenda, tring. 10 kali ada. 10 kali dikeliling. Tapi kalau pas dilihat dari keluar tenda, si Akmal yang meriksa, nggak ada Riz, nggak ada apa-apa di luar. Ya udah balik lagi mal, takut ada apa-apa mungkin. Ya udah kita langsung tidur. Itu bunyi gamelannya masih ada Bang Jamal. Akhirnya dengan secara paksa kita tidur semua. Saya tidak bisa tidur waktu itu, pas kita jam 1 jam 2. Sekitar jam 2 saya pipis keluar tenda. Tek. Keluar muncul siang hari Bang Jamal. Saya ada posisi siang hari. Sebenarnya saya waktu itu ada di malam hari. Iya. Kok keluar tenda tiba-tiba ada siang hari. Itu lu tahu Bawa jam. Oh, bawa jam. Oke. Tetap masih jam 2. Jam 2. Di jam saya itu jam 2. Seingat saya keluar tenda malam. Kok bisa keluar tenda siang? Saya panik waktu pertama kali. Panik, bingung. Ini kenapa bisa terjadi? Pertama kali saya jalan, saya lihat visual itu ada sebuah pasar. Pasarnya kayak gini bentuknya. Kalau misalnya Bang Jamal main ke pasar tradisional, ada blok-bloknya. Misalnya contoh nih, blok A tentang sayur-sayuran, blok B tentang bumbu-bumbu, blok C tentang daging-daging. Oke, sayur blok A sama blok B ini saya nggak hiraukan. Ternyata di blok C itu saya melihat kayak misalnya ada yang jual paru, ada yang jual ginjal, ada yang jual jari-jari apa gitu. Terus ada yang jual mata segala macam. Ini benar yang saya lihat seperti ini. Oke, lanjut itu saya nggak hiraukan. Ini benar pasar atau tidak? Saya jalan. Nah, ketemu sosok lagi, bukan kalau saya ngomong bukan sosok sih, mirip kayak manusia. Dia posisi badannya tinggi. Kalau misalnya saya bayangkan itu setinggi kalau misalnya setinggi pemain basket. Pemain basket kan rata-rata tingginya 2 meter lah ya. Sekitar segitu tingginya. Dia bawa golok. Samping kiri ya.
sambil ngeliatin pedagang-pedagang itu pada ngapain. Nah, saya lihat tuh, tapi dia juga ngeliat Bang Jamal dengan posisi mata gini-gini, matanya merah, merah, caring. Wah, ternyata ini bukan manusia asli. Kayak saya jalan nih, yang di blok-blok sayur itu, ditawarin sama ada ibu-ibu seusia mungkin 50 tahun, wanita parubaya. Dia nawarin ke saya, tuku apa mas? Kamu kesini mau ngapain? Secara bahasa Indonesia kayak gitu. Saya diem. Saya lihat dagangannya itu. Paru, ginjal, jantung, darah, mata, kuku, dan sebagainya. Ditawarin, kamu mau nggak dibawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh? Ditawarin. Dan saya entah kenapa itu saya ngerogoh kantong. Ada uang 50.000. Ada uang 50. Setahu saya uang saya itu saya taruh di tas semua. Saya ambil, bayar tetap. Karena waktu saya pernah dengar cerita literasi dari teman-teman, kalau bisa kita ketemu pasar, kita beli aja salah satu bahannya. Ya, saya bayar, dibungkusin sama dia. Itu paru ginjal dibungkusin. Di random sama dia mau apa, bungkusin udah. Ini buat kamu, Dek. Buat kamu dibawa pulang, tapi dengan satu syarat, kamu harus jadi bantu saya di sini. Oh, harus bantu saya. Bantu dia ngejualan itu. Otomatis saya nggak mau. Saya cuma ngasih uangnya, tapi saya nggak ambil barangnya. Ya udah, ini tidak mungkin ada seperti ini dalam Gunung Lawu. Oke, saya langsung lari terbirit-birit. Tapi larinya itu entah kemana. Ngasal aja dah, random mau kemana, mau ke arah timur, barat, selatan, utara, nggak masalah. Nah, ketemu ada satu sosok lagi, putih, orangnya putih, tinggi. Kalau misalnya kita bayangin kayak Habib sekarang. Habib ya, mungkin saya nggak tahu namanya. Dia langsung manggil saya. Kalau dalam bahasa Jawa sih, mas, sini mas, gitu. Dia ngomong kepada saya, kamu ngapain di sini? Dalam bahasa Indonesianya, saya tidak tahu pak, tiba-tiba kok ada di sini pak. Waktu saya di tenda, kok berubah jadi siang. Iya, ini bukan tempat kamu. Kembalilah ke tempat yang kamu berada. Balik lagi ke teman-teman kamu. Oke, dengan hati yang sangat kuat, bismillah, saya harus balik ke tenda dengan cara apapun. Balik lagi, otomatis kan saya harus ngelewatin blok-blok pasar yang tadi kan Bang Jamal. Lewat lagi juga sih ibu. Adek, sini, ayo ikut saya. Kamu di sini hidup abadi, nggak ngerasain apa yang namanya lapar, haus, dan sebagainya. Otomatis saya langsung anggap aja tutup mata, jalan, entah itu kemana arahnya dengan hati yang kuat, bersih. Bismillah, saya pasti ngelewatin si ibu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, tenda saya muncul lagi. Yang tadinya tenda saya yang hilang tuh tiba-tiba muncul lagi di depan saya. Dengan mengucapkan ayat kursi segala macam, tenda saya ada nih. Saya masuk lagi, buka tenda lagi. Yang tadi siang berubah jadi otomatis malam lagi, Bang Jamal. Seketika itu? Seketika, sekian, kalau misal satu detik ya, itu mungkin 0, sekian detik. Cepat sekali. Saya masuk tenda, tak. Teman saya yang tiga-tiga nyariin saya. Riz, gimana? Pipis, habis pipis. Yakin pipis? Kok pipis sampai 2 jam? Dari jam 2 sampai jam 4. Perasaan saya cuma keliling pasar mungkin sekitar 10 menit. Mana aja nyariin nih semuanya, katanya. Enggak, beneran pipis kok. Cuma di luar tenda doang. Yakin pipis? Tadi Pajar sama si Wawan udah nyariin lu, Riz, katanya. Udah, dengan kondisi malam kayak gitu mereka takut semua. Emang malam di Gunung Lawu emang beda cerita dengan gunung-gunung lain. Yaudah, alhamdulillah saya balik ke tenda. Kita paksain tidur, saya tidur cuma sekitar 2 jaman. Bangun jam 6, sholat subuh, kita bareng-bareng jamaah. Pada saat di pagi harinya, di belakang tenda ini ternyata ada plang yang namanya dengan Pasar Dieng. Ternyata saya ngecamp di Pasar Dieng. Alhasil mereka semua kaget, termasuk saya juga. Berarti semalam kita nginep atau ngecamp di Pasar Dieng ya. Si Pajar itu yang sebelum ngomongnya saya mau pulang, dia udah kembali normal. Kita langsung masak mie segala macam atau apa, kita makan dulu.
Habis makan, mungkin sekitar jam 8 kita lanjutin jalan nih. Nah, kalau misalnya teman-teman estimasi dari Pasar Dieng ke Boyem sekitar 1 jam atau 2 jaman. Ya, paling cepat ya 1 jam. Nah, oke, kita beres-beres segala macam. Ayo Mal, Akmal mimpin jalan lagi. Posisi masih sama. Akmal, Wawan, Fajar, saya. Oke, Mal mimpin perjalanan. Oke, dengan hati yang kuat kita jalan seperti biasa. Ikutin, ternyata ada ke arah kiri. Kita ikutin nih arahnya. Oke, kita ikutin. Alhasil kita balik lagi dalam posisi 1 di pelang itu tadi. Balik lagi kita ke pelang yang tadi. Pelang yang penunjuk arah. Pelang penunjuk yang ada bacaan Pasar Dieng. Akmal, yakin tadi jalan seperti tadi? Iya, kan udah ada ininya, trackingnya, Riz. Coba yuk jalan lagi. Oke, kita jalan lagi. 1, 2, 3 langkah kita jalan. Balik lagi kita ke titik awal, Bang Jamal. Baru 2 itu. Kita belum ngerasain keanehan. Oke, kita jalan lagi, Mbak. Kita jalan lagi. Oke, mungkin cuma 2 kita mungkin kesasar sedikit doang kok. Oke, kita jalan lagi, Mal. Oke, jalan. Balik lagi ketemu lagi ke Pasar Diengnya, Bang Jamal. 3 kali dengan posisi yang sama. Dan itu 4-4-nya saya ngerasain. Saya, Akmal, Wawan, sama Fajar. Oke, jalan lagi yuk. Jalan lagi, kita putar lagi. Balik lagi ke posisi awal, Bang Jamal. 4 kali. Mal, ini kita udah 4 kali, kita balik lagi ke posisi awal. Lu ada yang ngerasa aneh nggak, Mal? Iya, perasaan tadi kita sudah, ikutin jalur segala macam, Bang Jamal. Sudah sesuai dengan ada yang di tracking atau pelang-pelangnya. Kayaknya ada yang salah ini, Mak. Wan, ada yang salah nggak sama yang tadi kita jalan? Enggak, segala macam. Kita sama aja kok semuanya. Jar, masih ada yang salah nggak tuh segala macam? Enggak kok, bener jalannya. Kan Akmal yang mimpin. Saya langsung kasih saran ke Akmal. Mal, kita doa dulu aja, Mal. Mungkin ada yang salah sama kita berempat. Yuk kita doa dengan hati yang khusus segala macam. Angkat tas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, jalan. Pada saat sekitar 5 menit atau 10 menit, Akmal kaget. Dia ngeliat ada makam. Jadi ini makam ini kembar. Makam kembar. Ada 2 batu nisan. Dililitin sama kain putih. Dan ini makamnya itu udah bener tua. Kalau misalnya teman-teman kalau main ke Pasar Dieng, coba ada makam nggak di situ? Setelah pelang Pasar Dieng. Kalau sekarang masih ada, mungkin kita teman-teman akan ketemu di situ, Bang Jamal. Jadi 2 makam ini dia berdempetan, batu nisan segala macam. Mal, tadi kita ngelewatin makam nggak? Enggak, Riz. Jar, ngelewatin makam nggak, Jar? Wan, ngelewatin makam nggak? Enggak ada yang kita ngelewatin makam. Jalan tetap kayak misalnya ada batu-batuan gitu. Oh, ini ternyata apa masalahnya. Jadi kita waktu 4 kali keliling itu, kita nggak ngeliatin ada makam. Pas di titik yang terakhir kelima nih, putaran kelima, makam itu ternyata ada. Mungkin waktu kita pas yang putaran keempat, mungkin makamnya ketutupan sama apa gitu. Nah, langsung di yang putaran kelima ini, kita ketemu makam. Oh, jadi ini masalahnya, kata saya. Dalam hati ini masalahnya. Yuk kita tajiyah dulu sebentar. Mungkin makam atau petilasan tapi emang benar udah tua banget. Dan waktu itu masih ada bunga-bunga. Mungkin ada yang tajiyah mungkin sebelum kita itu. Entah kapan, siapa itu. Jadi kita tajiyah dulu, doa-doa sebisanya, mungkin Al-Fatihah doang. Waktu itu sih saya nyaranin kayak Al-Fatihah. Oke, Mal, yuk kita sudah selesai doa. Lanjut lagi jalan kita ke Boyem. Lanjut jalan dari makam itu, saya ngelihat ada pendaki bilang, "Hai, ngapain Bang di situ, Bang?" Ternyata saya lagi ada di posisi jurang. Setelah melewati makam, saya ada di posisi jurang. Sampai teman saya ini, "Bang, ngapain Bang di situ?" Nah, pendaki ini mereka itu yang lewat dari Cemoro Kandal ke Cemoro Sewu. Lihat saya, hampir mau masuk jurang. Emang pada saat itu lu ngeliatnya masih jalur itu? Masih jalur. Jurang, terus ini sabana. Ya, saya terobos sabananya. Ternyata jalurnya nggak ada. Hilang jalurnya, Bang Jamal. Saya ngelihat itu ada pendaki ngomong, "Bang, sini Bang. Ngapain di situ?" Dengar sih, walaupun jaraknya agak jauh.
Udah, ayo Mal, kita jalan ke atas yuk. Itu ada yang pendaki tuh. Udah, kita langsung nyamperin pendakinya. Ditanyain sama pendaki yang dari orang Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Mas ngapain di situ? Enggak, tadi saya lewat jalur kok, bener. Yakin lewat jalur? Itu mau hampir jatuh jurang loh, Mas. Udah, kita berempat langsung terdiam. Kita masuk lagi ke jalur yang sebenarnya, Bang Jamal. Nyampe di Boyem. Sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Kita berangkat dari Pasar Dieng jam 8. Sampai di Boyem itu sekitar jam 2. Harusnya estimasinya? Jam 9, jam 10. Kita jam 2 baru sampai di Boyem. Nah, di Boyem kita makan pecel, makan nasi rames, segala macam. Kita itu makan sekenyang mungkin lah, karena saya udah kalau diinget lagi nggak mau kejadian seperti itu, ketemu kesasar sampai 5 jam. Dan itu yang ngalamin bukan saya doang, ketiga teman saya juga. Udah, yuk kita naik puncak sebentar doang dari Boyem ke Hargodomila. Nanti saya lampirkan fotonya. Oke, kita langsung turun dari puncak, packing lagi barang-barang karena tasnya kita taruh di Boyem. Nah, oke, kita packing. Nah, saya berdiskusi kepada Pajar, Wawan, sama Akmal. Mau lewat tetap jalur Ceto, Sewu, apa Kandang. Mereka bertiga kompak, nggak mau lewat Ceto lagi. Akhirnya lintas juga. Kalau lintas berarti otomatis jarak tempuhnya lebih jauh atau lebih lama, Bang Jamal. Oke, udah, yuk kita lintas. Saya langsung saranin jalur Cemoro Sewu aja. Kan Cemoro Sewu udah ada pelangnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat itu jalur Cemoro Sewu mirip ya jalur Cibodas, Gunung Gede. Jadi batu-batuan semua. Ada tangganya, udah kelihatan banget. Karena kan jalur Cemoro Sewu itu jalur wisata. Nah, yaudah, kita langsung pastikan lewat jalur Cemoro Sewu. Nah, sebelum kita turun ke jalur Cemoro Sewu, kita minum dulu nih, ngambil air. Nah, nama tempatnya ini namanya Sendang Derajat. Sendang Derajat ini tempat untuk minum ambil air, karena itu ada mata airnya. Nah, di Sendang Derajat itu kalau nggak salah ada patung. Patung itu saya lupa patungnya, patung agama Hindu apa Buddha gitu. Nah, di samping patung, dua perempuan yang tadi saya ngomong ke Bang Jamal yang di pos 2 sampai pos 3 itu ada lagi. Mereka diem aja kayak gitu, muka flat segala macam. Yaudah, di antara saya ngomong ke Akmal, Mal, ambil air Mal. Enggak, aku capek, kata dia ke Akmal. Duduk semua. Yaudah, akhirnya saya ngambil. Terus saya ngeliat mereka lagi diem aja. Mungkin nunggu saya mau dijemput kemana gitu. Akhirnya saya ngambil air, posisinya ada di bawah, itu airnya, mata airnya. Mereka berdua ngeliatin saya. Dengan posisi muka flat seperti itu. Mau gak mau kan saya harus ngeliat. Ya udah, saya dengan hati-hati, mbak atau mas atau apa gitu, saya ngambil airnya sebentar aja. Oke, saya ambil air, langsung gercep, saya langsung balik ke teman-teman saya. Udah, ayo langsung kayak kasih komando ke teman-teman, Mal, ayo kita jalan yuk, jangan sampai ada yang kejadian kayak tadi lagi yang di Candi Ceto. Kita lewat Cemoro Sewu, oke, buru-buru, cepet-cepet kan kita ngejar, jangan sampai ketemu malam lagi, Bang Jamal. Kalau ketemu malam lagi, akibatnya mungkin lain lagi, di beda alam lagi. Takutnya kayak seperti di Pasar Dieng. Nah, kayak kita turun cepet-cepet, tutup lari-larian emang. Udah habis lari-larian, sampai di base camp itu sekitar jam 7 malam. Dari jam 2 sampai ke base camp jam 7. Berarti estimasi waktu itu sekitar 5 jam. Turun lebih cepat ya. Oke, kita briefing dulu tuh di base camp. Saya pertama kali nanya ke Akmal, Mal, waktu kita camp di pos Dieng, ngerasa nggak ada yang berbeda waktu saya keluar ke tenda? Iya, emang kata si Akmal, lu keluar tenda Riz sendirinya, tapi nggak izin, nggak ngomong ke yang lain-lain gitu, keluar aja. Dia ngelihat saya. Pas nanti setelah 10 menit, ini si Paris kemana, nggak nggak masuk ke tenda lagi, ditungguin. Jadi pas mereka bertiga bangun nih, mereka keluar tenda, itu malam. Saya keluar tenda siang hari. Berarti saya itu kemana? Padahal masih di tengah-tengah Gunung Lau gitu, Bang Jamal. Yakin? Emang kemana Riz? Pipis? Beneran Riz? Iya pipis doang. Si Pajar nanya, yakin pipis? Kalau lu pipis kelihatan dong headlampnya.
Kan pakai headlamp saya kalau pipis ya. Nah, kelihatan dong headlampnya. Kemana? Pipis, Jar. Pipis. Si Wawan nanya. Kalau pipis, kelihatan dong wujudnya. Lu lagi berdiri di mana gitu. Dan biasanya nggak jauh ya? Nggak jauh. Paling sekitar ya semeter 2 meter. Atau nggak di belakang tenda. Nggak ngeliat mereka. Mereka udah keliling-keliling itu bertiga. Sekitar ya setengah jam mereka keliling-keliling. Nggak nemu saya. Padahal saya cuma di pasar itu sekitar 10 menit. Mereka ngerasanya 2 jam. Saya nanya ke si Pajar. Jar, waktu ngomong mau pulang, sadar nggak? Hah? Emang ngomong apa? Si Pajar nggak sadar. Wawan Makmal nanya juga ke si Pajar. Sadar nggak ngomong apa? Semalam itu, mau pulang. Emang gue mau apa? Mau pulang. Ternyata si Pajar itu dia ada yang bisikin Bang Jamal. Suara perempuan. Mau pulang sekarang. Di telinga kanannya ada yang bisikin, pulang sekarang. Berarti si Pajar emang udah ada yang ngarasukin atau ada yang bisikin gitu Bang Jamal, mau pulang. Pas sampai di base camp, si Wawan juga dia cerita, ini mulut gue gosong nih Riz nih. Mulut gue gosong. Lu ngomong apa Wan? Ngomong apa? Lu bercakap apa di gunung? Enggak ngomong apa-apa. Si Wawan masih mendem itu Bang Jamal. Nggak mau cerita kenapa mulutnya gosong. Waktu emang di Boyem itu mulutnya udah gosong dia. Dia nggak mau cerita. Akhirnya ya udah kita bermalam dulu di base camp sampai nanti ketemu pagi lagi. Nah, kan di base camp Cemoroso itu rame, banyak yang dagang-dagang, memang tempat wisata ya. Oke, saya keluar nih cari tukang nasi goreng. Nanya ke tukang nasi goreng. Saya manggil Pak D atau Pak E waktu itu ya. Saya mau nanya, semalam saya naik ke Gunung Lawu, ketemu pasar. Itu pasar apa? Pasar? Maksud kamu pasar gaib? Pasar setan? Iya. Berarti penduduk yang ada di Gunung Lawu udah tahu. Maksudnya penduduk yang di bawah kaki Gunung Lawu udah tahu. Terus saya nanya lagi ke tukang nasi gorengnya. Saya ketemu seorang kakek-kakek, bajunya putih terus. Si tukang nasi goreng ngomong, Eyang Lawu ya? Dia langsung bisa nebak. Eyang Lawu ya? Hah? Eyang Lawu? Mungkin kalau menurut saya itu namanya Eyang Lawu. Jadi tukang nasi goreng itu bercerita, emang Mas, kalau misalnya di waktu tertentu atau di malam Jumat atau di malam apa gitu, kalau Masnya beruntung bisa berjumpa dengan si Eyang Lawu ataupun ketemu pasar gaib, sama seperti Mas yang rasakan. Berarti saya merefleksi diri saya, ternyata benar. Saya melakukan perjalanan secara astral kalau misalnya itu sendiri dan ketemu sama makhluk-makhluk di sana. Pas kan di hari esoknya kita pulang tuh, tetap kita naik kereta. Sampai di kereta saya tanya nih, Wan, jujur, kenapa mulutnya gosong? Akhirnya si Wawan jujur ngomong ke saya, iya Riz, ini kualat nih, apa kata si Wawan. Waktu di gunung gua ngomong jancok, dogi, dan sebagainya gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita naik gunung ke Gunung Lawu nih, mitosnya jangan pernah bawa baju hijau. Benar. Ternyata dia bawa baju hijau, sama dia disumpetin di tas. Dia nggak ngomong ke saya. Oh, pantesan itu yang rasakan si Wawan gitu. Tapi dia nggak pakai kan? Nggak pakai. Cuma ditaruh tas, dia ngomong sompralnya aja, sebisanya dia. Akhirnya dia itu jujur ke saya juga Bang Jamal. Mungkin itu cerita saya dari Gunung Lawu. Jangan sompral kalau di gunung. Sama satu pesan lagi untuk teman-teman. Jangan lupa sholat. Jadi saya waktu kesasar gue gunung Pasar Diengnya, saya lupa sholat isya ternyata. Itu dia. Bener juga. Jadi irisannya kayak gitu. Ya. Saya lupa sholat isya. Jadi pesannya ini buat teman-teman, jangan lupa sholat dan jangan sompral ya. Ya gitu aja Bang Jamal. Oke. Itu kisah dari saya di Gunung Lawu. Walaupun dimanapun kalian berada, mau di gunung, mau di laut atau di mana, sholat tetap kewajiban. Oke, itu tadi cerita dari Bang Faris mengenai Pasar Dieng di Gunung Lawu.
Dan ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Ya, oke Bang Bang, Jamal. ini gue penasaran sama sikap dari temen lo ketika tahu lo semua itu berada di Pasar Dieng. Nah, memang pada saat itu apa sih yang lo rasakan atau yang lo tahu sama teman-teman lo mengenai Pasar Dieng? Kalau secara harfiahnya ya, mereka tahunya Pasar Dieng itu cuma tempat doang, nama tempat. Tidak berdasarkan historinya. Ternyata yang saya alami itu realnya, historinya. Kenapa bisa dinamakan Pasar Dieng? Tapi temen lu kaget itu kenapa kira-kira? Ya, mereka kaget semua. Perasaan waktu malamnya itu nggak ada pelangnya, nggak ada pelang Pasar Dieng. Oke. Pas kita bangun pagi, itu pelangnya ada ternyata. Oke. Pada saat itu ya, Hah? yang lu ketemu pelang Pasar Dieng, lu dan temen-temen lu apakah memang tahu mitos di situ atau gimana? Dari mitosnya Pasar Dieng, saya sudah literasi tentang pos-posnya, misal pos 1 apa aja rahasianya, pos 2 sampai ke Kupak Menjangan sama Bulak Peperangan. Saya udah baca literasi. Nah, ketiga teman saya ini mereka nggak baca-baca dulu ternyata Bang Jamal. Jadi mereka bertiga taunya Pasar Dieng itu artinya pasar setan. Jadi Dieng itu artinya setan. Mereka taunya seperti itu. Nah, saya udah cerita tuh ke tiga teman saya ini. Jadi saya ceritanya itu sebulan setelah saya pendakian. Jadi kan pendakian bulan Agustus, saya ceritanya sekitar bulan September. Jadi saya cerita ke Pajar, Wawan sama Akmal. Intinya lu cerita setelah cerita mengenai kejadian lo setelah sebulan sebulannya. Ya? Oke. Karena masih trauma. Kenapa saya bisa tersesat di pasar goibnya 10 menit tapi mereka merasakan 2 jam. Saya kesasar. Tapi di Pasar Dieng itu memang boleh buka tenda kan? Boleh. Oh boleh ya? Boleh. Mau camp di Pasar Dieng boleh, mau camp di Boyem tapi jangan di warungnya, di luarnya. Jadi pada saat lu masuk ke Pasar Gaib itu ya, lu selain berinteraksi dengan nenek-nenek Parubaya yang jualan daging-daging Ya, itu lu interaksi ke orang lain juga yang ada di situ? Ada. Jadi saya interaksi ke depannya itu kalau nggak salah bapak-bapak juga sih, dia malah nyebutin namanya Suhartono. Nah, nama saya Suhartono. Apa yang dibilang? Dia ngomong, Mas mau beli sayuran nggak untuk dibawa pulang juga, ngomongnya segitu. Ya udah saya beli, tapi yang benar uang yang saya rogoh ke kantong itu ada lagi. Oke. Tapi yang si bapak ini dia nggak maksa saya untuk jadi ininya balik lagi. Nah si ibu ini baru maksa untuk bantu dia. Oke. Anggap aja kayak budak kali ya. Iya budak. Itu dia. Mungkin ya. Orang-orang di situ itu penampakannya atau gestur tubuhnya tuh kayak gimana menurut lo? Kalau saya secara visualisasi, orang di sana usianya rata-rata udah yang 40 tahun ke atas. Ada kuli panggulnya, ada yang jualan beras, segala macam. Nah, yang saya membuat tertarik itu yang blok sayur. Karena dia menjual organ-organ, mungkin organ hewan, organ manusia, atau segala macam. Itu saya nggak sengaja, secara manusiawi itu nggak mungkin. Oh, ibaratnya menurut lo Ya, itu nggak mungkin. Kalau misalnya kita ke pasar kan daging sapi segala macam, tapi ini yang jual kayak misalnya paru, ginjal, usus, mata, terus kaki segala macam ada. Kaki ada, kaki manusia malah kalau saya lihat, dan masih ada bulunya. Pertanyaan selanjutnya, lu kan ketemu kuburan setelah lu nyasar nih 4 kali ya. Abis ketemu kuburan itu, lu baru menemukan jalan lah ya. Iya benar. Ya. Memang setelah jalur Pasar Dieng itu, kalau ketemu kuburan itu jalur umumnya atau gimana sih? Kalau misalnya di Pasar Dieng itu tetap ada jalur khusus yang pendakian, ada juga jalur khusus katanya untuk orang-orang di situ pada nyari kayak misalnya nyari rumput-rumputan. Oh iya. Mungkin saya ngambilnya jalur orang-orang itu, orang-orang masyarakat situ. Jadi saya nggak tahu. Kalau misalnya orang-orang yang tinggal di sana mungkin mereka udah paham, walaupun kesasar tetap bisa jalan lagi. Nah, saya ketemu makamnya ini benar-benar di luar dugaan karena saya ngira di Gunung Lawu itu nggak ada makam ternyata ada. Nah itu dia. Nah saya udah literasi terhadap 2 makam yang ada di Pasar Dieng. Nah waktu pertama kali saya nanya ke tempat base campnya, Mas tahu nggak ada makam yang di Pasar Dieng?
Kata si masnya, ada. Oh. Udah tahu berarti si masnya ada. Oh, kalian masnya ketemu ya sama makamnya? Iya. Oh, itu makam sudah keramat. Jangan diapa-apain ya. Kalau misalnya ketemu makam itu, tolong doain aja. Ternyata saya nanya lagi, lebih perdalam lagi. Ternyata itu makam Kuncen, ternyata Bang Jamal. Oh, makam Kuncen. Kuncen yang jadi di Gunung Lawu itu ada di puncaknya itu ada 2 tempat yang dikeramatin. Hargo Dalam sama Senang Derajat. Nah, di Hargo Dalam ini adalah tempat acara kalau misalnya memang satu suro. Nah, di situ tuh acaranya kayak misalnya nyanyian Jawa-Jawa segala macam. Nah, mungkin ada kuncennya mungkin di makam ini situ atau apa gitu, Bang Jamal. Iya, benar. Oke, jadi intinya 2 makam itu memang ada ya di jalur ya? Ada, ternyata si yang menjaga base campnya tahu yang di Sewu. Nah, yang di base camp Sewu nanya, Mas yakin semalam lautnya dicetok? Iya Mas, itu jalur baru loh Mas, kenapa bisa berani? 2016 itu? 2016, dan belum famous sampai sekarang. Kalau Bang Jamal ingat peristiwa Alfi, ya, yang hilang kesasar. Kalau saya bukan terawang sih, kalau saya analisis dia hilang di Pasar Dieng. Oh, tapi ini menurut pandangan aja. Hilangnya di situ pasti. Pasar Dieng. Oke. Nah, memang ini ya buat teman-teman yang belum pernah mendaki Gunung Lawu ya. Ini ceritanya juga ya. Iya, benar. Dan memang udah umum. Jadi kalau di Gunung Lawu itu memang sering banget ada warga setempat yang betapa ya. Ada. Ya kan ya, ada. betapa terus nyediain sajen di jalur pendakian. Ada. Nah, pada saat itu lo ketemu juga gak sajen? Kalau ketemu sajen itu di jalur Cemoro Sewu. Oh. Kalau Candi Ceto nggak ada sajen, Cemoro Sewu. Jadi setelah dari Senang Derajat tuh banyak tuh sajen kayak sajen kayak layaknya kayak kopi, pisang, bunga kembang segala macam tuh ada. Nah, turun dari Cemoro Sewu ada lagi. Setiap pos ada sajennya ternyata banyak. Ada sajen. Nah, di jalur Cemoro Sewu. Nah, itu kan tadi lu bilang ada acara di Malam Satu Suro kalau di Lawu ya? Nah, benar. Berarti rame nih kalau misalkan Malam Satu Suro di sana? Rame banget itu. Dan lu nggak penasaran gitu mau mendaki coba-coba? Nah, saya mau seperti itu. Tapi pengen lewat jalur Ceto lagi. Nah, tetap masih lintas aja, lintas. Nah, pengennya nanti ke sana tapi sendirian, Solo. Widih. Solo. Karena udah tahu, karena kan jalur Candi Ceto saya udah hafal gininya. Tapi emang lu nggak takut kejadian lagi? Ya mudah-mudahan nggak sampai, jangan sampai lah. Okay. Tapi pasti seru sih ya, seru karena banget. Kan rame ya. Itu kan ibaratnya acara adat ya di sana ya. Benar. Ini pertanyaan selanjutnya, ini pada saat lu tersesat nih sama temen lu selama 5 jam itu ya? Iya benar. Itu dari sudut pandang temen lu itu ada kejadian apa aja? Ada sudut pandang dari si Akmal. Okay. Waktu Amal susur jalan, dia nemu kayak misalnya burung. Burung yang biasa kalau misalnya di Gunung Lawu itu burung jalak. Dia nuntun kita ke jalan yang sebenarnya untuk jalur pendakian. Karena pada saat itu dia berada di depan. Udah si Akmal ngikutin burungnya, akhirnya ketemu jalan yang sebenarnya. Waktu 4 kali putaran itu tidak ada burungnya. Oh, pas ngikutin burung baru. Emang benar ternyata mitos yang ada di Gunung Lawu itu kalau kita ketemu sama burung jalak itu kita kasih makan aja walaupun sepotong roti lah. Kita kasih aja. Dia nunjukin jalannya gitu Bang Jamal. Oh, gitu. Benar. Dan itu terjadi fakta sama saya. Terjadi juga sama 3 teman saya sama saya juga. Oke. Di saat pergantian dari malam ke siang itu lu nggak merasa aneh pada saat itu? Yang lu rasain apa sih pada saat itu? Yang pertama dirasain kaget. Ketika masuk tenda itu berubah langsung jadi malam lagi. Yang pertama saya rasain kaget yang pertama. Yang lu buka tenda dulu deh, itu kan berubah jadi siang, itu gimana perasaan lu? Yang pertama saya yang di pikiran saya pikirkan kok bisa ada pasar di tengah gunung dan berubah jadi siang hari secara cepat. Emang waktu pertama kali itu emang ada suara sambutan gamelan itu tuh Bang Jamal. Iya benar. Baru keliling ada suara lonceng keliling tenda. Prosesnya seperti itu. Biasa saya keluar tenda yang tadi saya udah ceritakan pengen pipis dan itu berubah jadi siang hari. Yang saya pikirkan itu kaget, bingung, shock, terus sama kenapa sih ada di tengah pasar? Karena saya lagi di tengah Gunung Lawu. Dan lo nggak merasa takut kayaknya karena
Belum malah penasaran ya? Iya, Oke. rasa takut itu tidak ada malah. Pada saat itu. Nah, karena emang saya ngelihat seperti orang-orang biasa, tapi dengan kalau misalnya mirip kayak seperti mayit. Orang-orangnya. Mirip kayak mayit. Mereka ngomong seperti biasa. Pakaiannya gimana? Pakaiannya kalau misalnya Bang Jamal ingat di tahun 70-80, mereka tetap pakai, ada yang pakai pangsit, terus ada yang bajunya kayak rombeng-rombeng, terus apa ibu-ibunya itu pakai apa sih namanya kalau misalnya orang Jawa, kemben lah atau apa ya gitu. Terus ada yang pakai, tetap ada misalnya anak-anak kecil juga ada kemarin saya lihat. Potret warga Indonesia era 70-an lah Iya ya? benar, 70-80-an. Nah, sebelum gua tutup nih, lu ada yang mau lu tambahin lagi ke teman-teman? Kalau misalnya teman-teman naik ke Gunung Lawu, ini sekedar informasi teman-teman, di Gunung Lawu itu ada namanya Hargo Dalem. Jadi Hargo Dalem itu tempat petilasan dari Brawijaya. Ya, Brawijaya yang kelima kalau nggak salah. Saya sudah literasi. Jadi kalau misalnya teman-teman lewat Hargo Dalem, bilang aja assalamualaikum atau apa. Ternyata ada kuncinya. Kalau bisa ngasih sodako atau apa. Dengan tujuan kita memberi sodako untuk kebersihan Hargo Dalem. Gitu aja. Gitu. Karena udah jaga tempat segala macamnya, Bang Jamal. Mungkin untuk video kali ini cukup. Dan oh ya, gue lupa nih, sosial media lu ada gak? Ada. Itu Instagram Faris, B-nya 2 kali, 2311. Oke, mungkin teman-teman kalau yang pengen tanya-tanya lebih lengkap lagi, langsung aja mampir ke IG-nya Bang Faris. Ya, mungkin gue cukup untuk video kali ini. Gue Jamal, Bang Faris, Lentar Malam pamit. Bye.